sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang umur hidup kami selalu memuji nama-Mu. Dalam keadaan apapun, mulut kami selalu berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang, ajar kami untuk tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, itu adalah kebaikan buat kami. Dunia mungkin lihat ketika kami terpuruk, itu mungkin keburukan bagi dunia. Tapi kami percaya, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya uang, kalau itu Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Ajar kami menjadi umat Tuhan yang mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan. Untuk melatih iman kami, untuk membentuk karakter kami, untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar, karena kami percaya Engkau selalu bersama kami, dan kami ada di sini, Engkau pun ada di sini. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan rohani, makanan jasmani yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan orang-orang, kesalahan kami terhadap orang-orang lain. Dan juga kami mengampuni kesalahan orang-orang kepada kami. Dan janganlah bawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dalam keadaan baik, Tuhan baik, amin. Amin. Dalam keadaan tidak baik, Tuhan baik, amin. Amin. Saudara, tahu gak? Kalau kita dalam keadaan baik, terus kita memuji Tuhan, itu mau bilang biasa. Lagi duit banyak, bilang Tuhan baik, itu mau tapi dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan sakit, ya Iwan ya, dalam keadaan kita tidak berdaya, tapi ketika mulut kita berkata Tuhan, Engkau baik, itu nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan saudara ke lembah kelam, amin. Tuhan izinkan saudara gak punya duit, amin. Tuhan izinkan sakit, amin. Supaya Tuhan melihat apa respon kita, reaksi kita ketika Tuhan izinkan situasi buruk terjadi. Biasanya suka kalau diajak ke situasi buruk, biasanya lebih banyak muji Tuhan atau ngomel. Tuhan cari orang-orang yang ketika diizinkan masuk ke lembah kelam, Tuhan cari orang-orang ketika diizinkan duitnya mungkin karena sakit. Tuhan cari orang-orang yang mulutnya, hatinya dan mulutnya tetap berkata Tuhan, Engkau baik. Jarang, tapi di sini semua pasti ada yang begitu. Dan saya harap saya dan saudara adalah orang-orangnya. Tuhan harap saya dan kalian dan umat Tuhan di tempat ini orang-orang yang tetap berkata Tuhan baik. Makanya waktu Iwan lihat sakit gitu, saya bilang terus memuji Tuhan, katakan Tuhan baik. Karena buat Tuhan itu, ini ekstrim. Ketika sakit,
Paling penting itu bukan sembuhnya, tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah dalam keadaan sakit kita tetap memuji Tuhan? Kesembuhan soal gampang, tinggal membalikkan tangan, Tuhan bisa sembuhkan, amin. Tetapi apakah ada respon-respon yang positif buat Tuhan? Ketika kita sakit, kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Kalau lagi bokeh, maunya ada orang ngasih duit. Tapi dalam keadaan tidak punya uang, nggak ada orang yang ngasih duit, tetapi kita tetap berkata, Tuhan ini baik. Itu yang Tuhan cari. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan lembah kelam, padang gurun. Bukan Tuhan jahat, tapi mau Tuhan lihat hati-hati kita. Apakah kita tetap menyembah Tuhan, berkata Tuhan baik. Soal kesembuhan, soal berkat, tinggal baikkan tangan, Tuhan bisa kirim. Tapi yang Tuhan mau hati kita. Apakah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan, walaupun situasi hidup kita buruk. Amin. Mengerti? Yang Tuhan inginkan dari mulut kita tetap ada puji-pujian, kata-kata yang indah buat Tuhan, walaupun situasi kita buruk. Amin. Saya ada satu sakit. Kadang-kadang suka begini, Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan bisa. Ya, amin. Sekejap. Tapi kalau hari ini aku belum sembuh, dengar iblis, aku tetap mau berkata, Tuhanku luar biasa, Tuhanku baik. Apakah langsung sakitnya sembuh? Belum. Betul? Tetapi waktu kita ngadepin itu lagi, itu sebenarnya belum sembuh, kata iblis, belum sembuh. Tetap iblis diam. Tuhan bisa sembuhkan dalam sekejap. Tapi kalau hari ini belum sembuh, berarti ada maksud Tuhan. Dan aku akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang orang Kristen maunya waktu gak punya duit, doa plung, duit datang, betul? Waktu sakit, doa plung, langsung sembuh, betul? Betul gak? Kalau gak sembuh, ngomel. Padahal Tuhan itu mau ajak saudara kepada pengalaman rohani yang luar biasa. Tuhan ingin lihat bagaimana hati kita. Jangan bawa masalah sama saudara kepada Tuhan, bawa hati saudara kepada Tuhan. Kalau hati saudara dibawa kepada Tuhan, masalahmu akan selesai dengan sendirinya. Saya sama istri saya berapa bulan ini, waduh, sudah kejar-kejaran. Ada satu langganan kami yang besar, langsung nggak ambil barang lagi sama kami. Wah, kalau orang bilang rada goyah-goyah gitu ya, tapi saya bilang masih tetap. Itu tandanya kita nggak berpatokan sama langganan besar, betul. Saya bilang istri, itu berarti kita, mata kita, hati kita tetap bertaut kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan. Walaupun langganan besar lari, ada Tuhan yang besar yang selalu bersama kita. Jadi saya bilang, oh, kita udah pakai cara ini, kok kayaknya nggak selesai ya. Saya bilang, kalau Tuhan mau tolong kita dalam sekejap dia bisa tolong. Tapi kalau Tuhan belum izinkan mujizat terjadi, berarti kita mesti sabar, mesti murah hati, mesti tetap percaya. Karena yang dilihat Tuhan bukan mujizatnya, tetapi hati-hati kita yang tetap berharap kepada Tuhan sekalipun mujizat belum cepat datang. Amin. Bilang, Tuhan mau hati kita. Tuhan cari orang-orang yang walaupun mujizat belum datang, sakit belum disembuhkan, keuangan belum dipulihkan, tetapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang orang-orang mau begitu? Coba angkat tangan. Haleluya. Amin apa aman nih?
Tuhan cari jemaat-jemaat kayak gitu. Betul Pak Bimbing? Yang nggak tahu besok makan apa, yang nggak tahu besok mau apa, karena duit nggak ada. Tetapi yang dia tahu Tuhan besertanya, dan dia tahu Tuhan akan menolongnya. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Sebelum masuk dapur api dia doa nggak supaya diselamatkan? Ada gempa bumi kayak gitu ya. Ini dapur api, jalan kan ke dapur api kan? Doa nggak dia? Doa supaya diluputkan dari dapur api, betul nggak? Panas loh saudara. Tapi apa yang Tuhan izinkan? Masuk nggak dia ke dapur api? Tetapi di dalam dapur api dia nggak pernah gini. Ya Tuhan, kok nggak tolong saya? Angus dah saya. Apakah Sadrak Abednego begitu? Dia tetap berkata, ya biarkan aku masuk ke dalam dapur api. Waktu di dalam dapur api, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap apa? Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat baru terjadi. Amin. Mungkin sakitmu belum sembuh-sembuh, nikmati. Sambil berkata, Tuhan Yesus baik. Mungkin ulanganmu belum selesai, nikmati. Sambil berkata, Tuhan Yesus baik. Itu yang Tuhan cari dari umat Tuhan. Sekarang kita mau belajar. Itu tadi intermezzo. Coba saya mulai tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan umat yang berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang tetap memuji Tuhan walaupun keadaan aku terpuruk. Coba angkat tangannya. Kita belajar sekarang. Orang terbuang menjadi berguna. Orang yang dibuang dunia, orang yang gak berguna, orang yang dibuang keluarga, orang yang mungkin dicap keluarga. Boh, kamu sih ada apa? Boh, kuat. Ada di sini nggak usah angkat tangan. Saya orangnya Pak Gun. Mencemarkan nama keluarga. Pokoknya ada dibuang nih, keluarga udah nomor sekian lah. Udah dianggap, udah dicap tidak benar. Kayak Daud tuh kan, waktu ngantar makanan ke kakaknya kan dia bilang, ngapain kamu anak bandel? Berarti si Daud dicap anak. Tapi yang bandel-bandel itu, kalau hatinya melekat sama Tuhan, Tuhan akan angkat tinggi dia. Kalau melekat pada tuh, kebanyakan orang yang begitu melekatnya sama siapa? Kekecewaan. Melekatnya sama, akhirnya bukan makin naik malah makin nyungsep. Amin. Tapi saya mau tanya, sebetulnya saudara ini diciptakan baik gak sih buat sama Tuhan? Atau Coba Kejadian 1 ayat 31 kita baca. Dia buka, buka dulu, bawa dulu. Jangan ditayangin ayatnya, biarin. Kejadian 1 ayat 31. Sebetulnya kita ini diciptakan baik gak sih? Pak Miming baik gak? Tapi Pak Gun, mata saya gak bisa lihat baik gak? Tetap baik. Kalau hatinya melekat sama Tuhan. Udah Kejadian 1 ayat 31 katanya apa? Yang kedua bilang, hai, maka Allah menjadikannya itu sungguh amat baik. Saudara ini ciptaan Tuhan bukan? Saudara dijadikan Tuhan. Coba bilang sama diri sendiri, saya dijadikan Tuhan. Kalau dipercaya saudara dijadikan Tuhan, berarti apa yang dijadikan Tuhan? Tuh, udah sungguh amat. Jempolnya 3 berarti sungguh amat baik. Bilang kiri kanan, kamu sungguh amat baik. Bilang dong suami sama istri dong, papi, kamu sungguh amat baik. Papi bilang sama mami, kamu sungguh amat baik. Loh, Alkitab yang bilang kita diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Tetapi yang baik itu dirusak
oleh siapa? Yang dirusak malah demen. Bukan dibenerin malah ditambahin rusak. Maka saya bilang iblis mah dari dulu memang kerjaannya Jadi kalau saudara rusak jangan salahin saudara yang milih ngikuti. Ya. Coba klik lagi. Klik lagi. Satu lagi. Nah, ada 3 orang yang saya catat ya. Nanti kalau saudara nemuin lagi boleh. Ada 3 orang yang tadinya baik. Karena Tuhan ciptakan semua orang baik. Nggak ada yang orang yang hidupnya rusak, jahat, hancur awalnya adalah orang baik. Karena Tuhan ciptakan baik. Tapi karena dia disakiti, dia baik, dikecek, dirusak oleh dunia, oleh iblis ya. Tetapi memilih hidup ini pilihan. Mau mengampuni atau tidak mengampuni. Saya mau bilang saudara punya kuasa yang besar. Kuasa yang besar itu kuasa mengampuni. Contoh, misalkan Dedi, ya. Dedi tabok saya misalkan. Waktu saya gunakan kuasa saya mengampuni, nggak apa-apa Dedi, saya ampuni. Kesalahan dia hapus nggak? Ngegambaran dia hilang nggak? Diingat nggak? Itu kuasa yang terbesar dalam diri kita. Kadang-kadang orang bilang kuasa itu orang sakit disembuhi, buta melihat. Ya itu kuasa spektakuler, tapi kuasa spektakuler yang terbesar adalah kuasa mengampuni orang. Ketika kita mengampuni orang, maka dosa, kesalahan orang itu hapus. Makanya gunakan kuasa itu. Istri kita ngomel, suami kita ngomel, bagaimana istri? Kalau istri bilang, gak apa-apa, aku mengampuni kamu. Kira-kira ngomelnya langsung hilang gak? Ngomelannya itu, peristiwa ngomelnya itu langsung hilang gak? Langsung, ya udah karena sudah diampuni. Betapa hebatnya Mas. Nanti kalau bahas di kebangkitan ada tuh kebangkitan. Itu yang pertama. Jadi orang jahat itu awalnya orang baik, tapi karena dikecewakan, disakiti, dirusak, dan memilih tidak mengampuni. Jadi orang yang rusak itu orang yang tidak mengampuni. Amin. Bilang kiri kanan, aku ampuni kamu loh. Kalau tidak mengampuni, siap-siap akan ciptaan yang baik akan menjadi Yang pertama, klik lagi. Yang kedua, yang pertama, orang yang terbuang, orang yang hancur awalnya adalah orang yang baik. Tapi karena bujukan iblis, betul kan? Akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi tidak mau apa? Mengaku. Saudara nih, kita ini semua orang baik awalnya, betul. Tapi ketika iblis bujuk kita buat dosa, bukannya mengakui atau minta ampun, malah disembunyi. Akhirnya hidup saudara dari ciptaan yang baik menjadi salah siapa kira-kira? Padahal saya mau kasih tahu, pengampunan Tuhan, pintu pengampunan Tuhan terbuka buat saudara. Kapanpun kalau saudara bisa saudara dan saya bisa jatuh dalam dosa, tetapi pintu pengampunan akan terbuka kalau saudara mau minta ampun dan mengakui. Tapi banyak orang tidak mau mengakui, malah menyembunyikan. Makanya dari ciptaan yang baik menjadi ciptaan yang Yang pertama tadi tidak mau apa? Mengampuni. Yang kedua tidak mau mengakui. Ada dosa nggak kita?
Bisa jatuh dalam dosa nggak? Pak, bisa jatuh dalam dosa nggak Pak? Yang celakanya ketika kita jatuh dalam dosa, bukannya mengakui dan minta ampun, malah dipendam tuh dosa dengan kebohongan. Enggak, kamu nyuri ya? Enggak. Kamu ini ya? Enggak. Padahal ngaku aja, iya saya salah. Ketika kita mengakui saya salah, maka Tuhan akan memulihkan. Tadinya mau dirusak menjadi pulih kembali. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang terbuang, orang yang hancur, orang yang ya babak belur, itu awalnya adalah orang baik, tapi karena tidak terima dengan keadaannya, nggak terima dengan keadaannya, iri dengan keadaan orang lain, iri dengan berkat orang lain, akhirnya menjadi rusak. Kain dan Habil. Makanya saudara, jangan iri, jangan tidak menerima keadaan saudara. Terima keadaan saudara, karena itu baik. Waktu saudara nggak terima keadaan saudara dan mulai iri hati dengan tetangga, ya apa, siap-siap saudara akan dirusak. Jadi ada 3 model. Sebetulnya orang kita ini orang baik-baik, ciptaan yang baik, tapi karena dirusak oleh 3 tadi, tidak mengampuni, tidak mengakui, sama tidak menerima keadaan, betul. Dan banyak saya temui, misalkan kayak di dalam keluarga kayak kakak adik, kakaknya kayaknya lebih disayang, adiknya enggak. Terus adiknya bilang, mama lebih sayang kakak, nggak sayang saya, betul lah. Itu berarti si adik tidak terima keadaan. Kalau diterusin kayak begitu, tadinya dia ciptaan yang baik akan menjadi bilang sama Ani, aku terima keadaan. Bilang, aku terima keadaan. Waktu istri saya yang lalu meninggal, saya doain orang sembuh, tapi saya minta kesembuhan sama istri saya nggak sembuh, malah dipanggil pulang. Saya nggak iri dengan keadaan yang lain kok. Orang doa dijawab, saya nggak dijawab, betul nggak? Orang kok diberkati, saya nggak diberkati, malah istri saya dipanggil pulang. Tapi apa saya ngomel begitu? Saya bilang terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan istri saya meninggal, itu karena baik buat Tuhan. Apakah saya stop pelayanan dan ngambek sama Tuhan? Saya nggak mau pelayanan lagi. Saya bilang buat Tuhan, saya akan tetap pelayanan. Iblis bilang begini, pelayanan lo pelayanan, tuh lihat, lu doa nggak dijawab, lu doa nggak dijawab. Tuhan bilang, Iblis dengar, Tuhan bukan nggak jawab doa, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi nyata kan, perjalanan waktu, akhirnya Tuhan kasih yang terbaik. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita tidak terima keadaan, betul? Tetapi orang-orang yang tetap berkata Tuhan baik, walaupun keadaanku tidak baik, Tuhan baik, Tuhan baik, maka satu kali kelak Tuhan akan memperlihatkan kebaikannya itu dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara terpuruk dengan Tuhan gak adil, Tuhan gak adil, Tuhan kaitkan dalam begitu, Tuhan gak adil, dia diterima, saya gak diterima, Tuhan gak adil. Kalau sepanjang hidup saudara yang keluar dari mulut saudara gak adil, maka ketidakadilan lah yang akan menimpa saudara. Amin. Tapi kalau saudara berkata, gak apa-apa, kalau mama, kalau papa lebih sayang dia, aku disayang Tuhan. Kalau dia lebih diberkati, aku tidak berkati, tidak apa-apa. Yang penting aku bersuka cita dalam keadaanku seperti ini. Maka kalau orang-orang yang seperti itu akan Tuhan angkat tinggi. Tapi banyak orang nggak terima keadaan. Saudara, orang-orang baik, amin. Jangan rusak hidup kita. Jangan
Bilang kiri kanan, jangan rusak. Apa tadi pertama? Tidak mengam. Kedua, tidak mengam. Yang ketiga, tidak menerima keadaan. Saudara harus menerima keadaan. Waktu saudara menerima keadaan dan bersyukur, orang yang menerima keadaan berarti mengucap syukur. Kalau udah mengucap syukur, udah tinggal Tuhan bawa. Makanya saudara jangan lihat kehidupan saya sekarang. Lembah kelam padang gurun udah saya lewatin kemarin. Makanya saya selalu bilang ini, Pak Gun, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau lagi dengar nama Tuhan, saya mau tinggalin Tuhan. Saya bilang, ya udah, tinggalin aja. Tuhan nggak rugi kok. Tuhan nggak pernah rugi ditinggalin saudara. Yang rugi kita, nggak menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Coba kalau dulu saya hidupnya ngomel, Tuhan kenapa begini, kenapa gue dikasih istri kayak begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, nggak akan bisa nikmatin yang sekarang. Tapi dulu dalam keadaan terpuruk saya tetap bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tinggal di rumah kontrakan tetap berkata Tuhan baik. Saya pernah tinggal di rumah kontrakan. Jangan lihat rumah sekarang saya ya Bayu ya, ini rumah kontrakan. Kalau ngisi air, tapi sambil nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Itu Tuhan dengan gampang mindahin kita ke rumah bagus. Jangan di rumah kontrakan, apa begini terus, nasib, nggak akan dipindahin Tuhan. Tetap mengucap syukur. Poin 3 ya. Ini kalau ada dalam hati saudara itu bertobat, karena saudara udah gitu air pompa yang keluar air sama ini bungkus aqua keluar, daun keluar. Ada yang tinggal di rumah kontrakan, oke. Kalau sekarang saya punya di gerobak ya, waduh saya mau saudara dragon. Mana istri sakit, kita mesti ngengkol, duit nggak ada, hamba Tuhan duit nggak ada Pak. Makanya saya selalu ajak saudara berharap Tuhan. Kenapa? Ketika kita berharap Tuhan, kita akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Saya bukan kejam. Ada orang bilang, tolong, saya bilang berharap Tuhan. Kenapa? Pertolongan Tuhan akan lebih luar biasa daripada pertolongan saya. Amin. Kalau saya nolong cuma secepeng, 2 cepeng. Tapi kalau saudara berharap Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat dan hasilnya itu lebih dari secepeng, 2 cepeng. Berkali-kali lipat. Seperti yang saudara saksikan dalam hidup saya sekarang. Pak, istri sakit, ngengkol dragon mau mandi Pak. Kalau mau ngomel, saya pelayan Tuhan loh Pak. Khotbah, melayani. Harusnya hidupnya nggak begitu dong Pak. Ngengkol dragon, istri sakit. Harusnya ngomel apa? Menggerutu atau mengucap syukur. Kebanyakan ngapain? Kapan nasib gua kayak begini berubah? Jangan, nikmati. Istri sakit, mandiin. Ngengkol lagi air. Saya gak cerita sama orang-orang. Alex, saya cerita sama Pak Alex gak? Saya cerita sama Tuhan. Dalam sekejap engkau bisa pulihkan saya. Tapi kau belum pulihkan saya akan tetap mengucap syukur dan menikmati apa yang ada. Saya nikmati sampai akhirnya Tuhan angkat tinggi. Kalau saya sekarang menikmati hidup saya, jangan iri dong. Amin. Karena ada harga di belakang yang dibayar. Ada harga dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan orang tidak berdaya, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur. Amin. Lesu nih. Makanya saya bilang belajar berharap Tuhan yuk. Waktu saudara gak punya duit, jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari orang-orang datang di bawah kaki Tuhan dan katakan Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau tahu persoalanku. Tapi aku tahu dalam sekejap Engkau bisa menolong. Tapi kalau tidak bisa menolong, aku tak percaya Tuhan akan menolong. Saudara akan menikmati Tuhan. Saudara akan menikmati kuasa Tuhan. Amin. Makanya
bayar orang nggak punya duit, mau bayar orang belum bayar kita mesti bayar orang. Duit belum masuk, kacau kan tuh. Tapi kita punya Tuhan yang saya sudah latih bertahun-tahun. Saya nggak datang ke palek-palek, saya nggak datang sama saudara saya punya duit banyak. Saya datang sama Tuhan. Ayo kita berdoa, kita nyanyi. Segala perkara di mobil tiap pagi kita nyanyi. Nih udah duit masuk belum? Segala perkara itu aja. Terus Yesus saya bilang, Pi, aku bersyukur kita bisa lewati, kita bisa bayar. Berarti siapa yang tolong? Berarti pertolongan dari mana? Keluarga. Itu yang saya mau ajarkan kepada saudara, supaya mengalami Tuhan. Tuhan itu hidup dan luar biasa. Dan kalau orang seperti ini, orang-orang ini akan dipakai Tuhan dari yang tidak berguna menjadi berguna. Amin. Kita belajar dari satu tokoh yang namanya perempuan Samaria. Klik dulu, klik. Sebelum. Yang tadi gitu. Sebelum lagi. Dunia, kalau saudara rusak nih ya. Dunia berkata kalau orang nggak berguna selalu akan tidak betul nggak? Tapi Yesus berkata orang yang tidak berguna bisa Tuhan jadikan berguna. Amin. Saudara mungkin dibuang keluarga, saudara mungkin dianggap sepele oleh keluarga. Kalau saudara melekat sama Tuhan, kalau saudara melekat sama Tuhan, Tuhan akan jadikan hidup saudara berguna. Bilang kiri kanan, hidup saya berguna. Waduh, saya mau bayar. Klik lagi. Yuk kita buka Alkitab kita, Yohanes 4. Jadi 3 model ini ada tadi ya. Saudara itu ciptaan baik. Kenapa nggak jadi baik? Karena tidak mau mengaum, tidak mau minta. Yang kedua, tidak menerima keadaan. Terima keadaan saya. Waktu itu saya meninggal, terus saya statusnya jadi apa? Kalau istri meninggal, laki-laki statusnya jadi apa? Duda. Kalau duda biasanya dapatnya. Kalau duda biasanya dapatnya apa Pak? Kalau nikah lagi? Nah, mana ada perawan yang mau? Ya kan? Mana ada? Paling dia janda. Saya nggak mikirin mau dapat janda tuh. Yang saya pikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tuhan kirim bidadari dari surga. Sekarang muncul bidadari kecil cantik saya. Saya bilang sama anak saya gini, kalau papi nggak setia sama Tuhan, saya cerita sama anak-anak saya pernah nikah, ya, oke kan? Tapi saya ceritain, karena papi setia dengan istri saya yang pertama sakit-sakitan. Biasa kalau orang sakit, pegel nggak Iwan kalau sakit? Ada yang ngurus nggak? Tapi saya tetap setia, karena kesetiaan saya dalam lembah kelam, kesetiaan saya dalam padang gurun, dan saya tetap setia kepada Tuhan, gak mengeluh, malah mengucap syukur. Maka bidadari cantik datang dari surga. Coba kalau saya ngomel terus Tuhan gak adil, Tuhan gak adil gitu. Gak ada bidadari yang datang, malah hampir yang datang. Terus kalau saya tiap sore, tiap malam saya duduk di rumah saya sambil menikmati Tuhan, jangan iri dong. Yuk lewati padang gurun kita, amin. Dengan mengucap syukur, nanti satu kali Tuhan angkat saudara. Luar biasa kalau saya ceritain Mas. Alek tahu lah hidup saya. Gak harus Pak, tapi saya pernah, Pak, tolong saya Pak, pinjam duit Pak. Satu kali waktu istri saya masuk rumah sakit, panik saya, Gun, ada duit buat keluar? Ya nanti terserah Tuhan. Terserah Tuhan, saya enggak. Tapi istri saya bisa keluar dari rumah sakit. Saya nggak minta, nggak buat proposal. Saya cuma punya dendam
dan punya mulut dan punya tangan dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan menolong aku tepat waktunya. Amin. Saudara punya dengkul, saudara punya mulut, saudara punya tangan, pakai untuk datang kepada Tuhan dalam keadaan bongkeh, keadaan sakit. Tuhan, aku percaya. Jangan datang ke palek. Ya. Palek paling nolong setiap-tiap. Tapi Tuhan bisa nolong kita bertiap-tiap. Teman saya datang, anak batu tulis. Sekarang di kepala batu mau BCK. Dia datang ke tempat saya bilang, gila hidup lu. Kenapa Pak? Miracle. Karena dia tahu hidup saya dulu bagaimana. Kita makan, Pak, gue ada duit nggak? Gue nggak ada duit. Ya udah. Nah, gitu dia tahu susahnya. Tapi ketika lihat hidup saya, dia bilang, gue sih dari dulu miracle. Tapi bukan soal miracle-nya. Saya juga nggak bangga dengan apa yang saya beri. Tetapi yang saya nangis ketika saya ingat, ketika mau Pak Dragon, ketika mandiin istri yang sakit, saya tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, itu yang saya ingat. Dan pengalaman itu tidak akan bisa terulang lagi. Amin. Saudara harusnya ketika sakit, ketika terjadi itu kesempatan emas saudara. Kesempatan saudara untuk bisa memuliakan Tuhan di lembah kelam. Karena jarang Tuhan bisa bawa saudara lagi. Betul? Makanya waktu saya bilang, kita mau bayar orang gak punya dia. Wah, ini kesempatan kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sih. Kayaknya di lembah kelam itu waktu yang tepat untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi bukan soal berkatnya. Saya nggak bangga berkatnya. Yang saya bangga adalah saya ingat ketika saya mau padrakan, ketika saya mandiin istri saya sakit, dan saya tetap memuliakan Tuhan. Itu pengalaman yang tidak terlupakan dan itu sangat luar biasa. Itu yang membawa saya naik tinggi. Kalau hari ini sudah diperhadapkan dengan keadaan itu, bilang, yes, ini kesempatan saya memuliakan Tuhan. Tiba-tiba naik motor-motor yang ditambah, lingsek. Tuhan, saudara dulu, sial, jangan. Wah, ini kesempatan saya untuk bisa melihat mujizat Tuhan. Bagaimana motor yang lingsek ini bisa jadi bagus, amin. Asal hatinya melekat sama Tuhan. Mengerti saudara? Yohanes 4. Yohanes 4. Masih tinggal dipatahkan. Mengucap syukur. Justru di rumah petakan kita bisa menyembah Tuhan. Itu nilainya tinggi daripada di rumah mewah menyembah Tuhan, betul? Ngerti ini? Yohanes 4, ketemu? Yohanes 4 ayat 16. Buhui. Yohanes 4. Nah. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, panggillah dan datang ke sini. Kata perempuan itu apa? Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, engkau tidak punya suami. Terus ini kalau saya khotbah ini senang bener. Perempuan dimasuk. Ini bejat apa bejit? Sangat-sangat bejat. Ya kan? Sampah masyarakat bukan? Terus kita lompat ayat 39 sampai 42. 39 sampai 42. Ketemu? Tadi perempuan ini punya 5 punya suami, punya 5 suami yang sekarang bukan suaminya ya, gitu ya. Berarti kumpul sapi. Dan banyak orang Samaria itu dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena untung ada kata perempuan itu. Coba kalau perempuan itu dihapus, berarti gak ada pengaruhnya untuk perempuan kan? Tapi dicatat. Berarti yang membuat orang Samaria, kota Samaria itu bertobat siapa? Perempuan.
Perempuan yang mana? Perempuan yang mana? Perempuan yang tadi ditanya sama suaminya, aku gak punya suami. Ya betul, suami kamu 5. Tapi yang sekarang bukan suami. Berarti perempuan bejat tadi, betul. Tetapi Tuhan di akhir hayatnya, di akhir ayat ini, di akhir perikop ini, Tuhan bisa pakai perempuan ini menjadi bergu sampah masyarakat, bisa menjadi penyelamat kota. Siapa di sini yang merasa diri sampah masyarakat? Jangan angkat tangan. Tapi kalau saudara merasa, berarti saya bisa dipakai Tuhan. Amin. Berarti sampah-sampah model begini bisa dipakai Tuhan. Amin. Apalagi yang bukan sampah. Saya yang dikucilkan keluarga bisa dipakai Tuhan. Amin. Saya dianggap bohong sama keluarga, anaknya tahu diuntung, ternyata Tuhan bisa pakai saya menjadi orang berguna. Amin. Dan kalau itu orangnya, saudara orangnya, bilang sama diri saudara, saya bisa dipakai Tuhan, saya bisa berguna buat masyarakat. 3 rahasia kenapa perempuan ini menjadi orang yang tadinya sampah bisa menjadi orang yang berguna. Mau belajar dari perempuan ini? Mau belajar? Yang pertama, klip lagi. Yang pertama, kesalahan yang pertama perempuan ini sebelum ketemu Tuhan, dia ketemu sama orang-orang yang tidak tepat. Jadi perempuan ini, kalau saudara nih, misalnya saudara merasa gak berguna nih, saudara datang kepada orang yang gak tepat, bukan datang kepada orang yang tepat. Ngerti gak? Tadi saya katakan, dunia bisa bikin orang sama jadi berguna gak? Kalau dunia bisa gak bikin orang sampah masyarakat bisa berguna buat Tuhan? Bisa. Malah makin enyeknya sama dunia kan? Ya kan? Contoh lah, saya kan saya bilang, saya ada tatonya nih. Ada gereja yang gak mau undang karena ada tatonya, betul? Karena dianggap pernah nakal. Itu gereja, tapi gini enggak. Saya berterima kasih sama terima kasih. Siapa saja bisa khotbah di sini yang berkenan di hati Tuhan dan hati gembala. Amin. Tapi kalau saudara belum ada tato, jangan tato-tato ya. Celakakan diri. Artinya gini, dunia akan membuat saudara makin terpuruk. Tapi ada satu oknum yang membuat orang yang tidak berguna menjadi berguna. Namanya Yesus. Nah perempuan ini dulu sebelum ketemu Tuhan, dia ketemu orang-orang yang salah. Makanya suaminya sampai berapa? Suaminya sampai berapa? Karena dia mencari sesuatu dalam diri orang lain selain Tuhan, ngerti gak? Dia cari suami pertama, nggak ketemu. Akhirnya dia cerai. Dia pilih suami yang ke belum. Dari pertama kedua dulu. Belum aja pak, nambah-nambah. Nah, kenapa dia cari suami kedua? Dia pikir di suami kedua ada yang dia cari. Betul nggak? Ada kebutuhan batinnya dia yang bisa di suami kedua dapetin, betul nggak? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Enggak. Makanya ada suami ketiga. Dengan harapan dia menemukan juga kebahagiaan di suami ketiga yang dia impi-impikan, betul? Ketemu nggak di ketiga? Keempat. Sampai sekarang nggak ketemu tuh perempuan Samaria, betul? Pesan saya sama saudara, jangan cari kebutuhan batinnya saudara pada manusia, karena saudara tidak akan ketemu. Makin terpuruk. Temukanlah kebahagiaan, temukanlah kepuasan batinnya sama Tuhan Yesus. Karena ketika perempuan ini bertemu Yesus, maka dia baru menemukan kebahagiaan itu yang tidak diketemukan sama 5 suami dan suami. Saya pikir kalau dia gak ketemu Tuhan, dia akan nambah suami lagi gak? Pasti. Karena dia terus ingin menemukan kebahagiaan, betul? Ingin menemukan kehausan batiniahnya.
manusia bisa kecewa. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan Yesus, seperti perempuan ini ketemu Tuhan Yesus, kebahagiaan batin yang dia cari ketemu saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya berubah. Saudara ke gereja, jangan asal ke gereja. Ke gerejalah untuk ketemu Tuhan Yesus. Amin. Supaya saudara pulang dengan kebahagiaan yang luar biasa. Jangan mau ketemu Pak Alek, jangan cuma mau ketemu saya. Saya nggak bisa kasih kebahagiaan saudara. Kebahagiaan saya bisa berikan sama istri dan anak-anak saya saja. Yang bisa memberi kebahagiaan saudara siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau sudah datang ibadah, datanglah dengan hati ini berjumpa dengan Tuhan. Oh, saya mau senangkan hati Tuhan. Coba Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Aduh, agak panjang nih berita. Aduh, setengah 2 lagi ini. Baru poin 1 lagi ini. Pak, lanjut ya Pak. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau saudara hidup, jangan cari selain Tuhan Yesus. Amin. Ini perempuan nyari kebahagiaan. Kalau laki-laki nyari kebahagiaan di mana kalau saya di gereja? Karaoke. Bisa ketemu kebahagiaan? Saya rasa manusia. Karena kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita katakan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah. Udah ketemu? Aham. Berbahagialah orang yang tidak menurut jalan dasar orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang hidup di dalam kumpulan orang pencemooh. Itu dulu ayat 1. Jadi kalau saudara mencari sesuatu, kebahagiaan, kepuasan batin, mencari apa segala macam, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan duduk dalam orang berdosa. Saudara gak akan ketemu, malah hidup saudara makin hancur. Amin. Tapi perempuan Samaria ini tepat dia ketemu dengan siapa? Dia ketemu dengan siapa? Yesus. Saudara, jangan cari kebahagiaan di tempat lain selain dalam Yesus. Jangan habiskan uangmu di karaoke, jangan habiskan uangmu di tempat-tempat yang tidak betul hanya untuk mencari kebahagiaan, karena itu tidak akan saudara temukan. Karena kebahagiaan saudara temukan di dalam Yesus. Sampah akan berguna ketika saudara bertemu dengan Yesus, bukan di tempat-tempat yang tidak benar. Karena saudara sampah masuk ke dalam tempat-tempat yang bukan Tuhan akan makin menjadi sampah. Tetapi sampah ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika berserah sama Tuhan Yesus, Tuhan akan ubahkan sampah menjadi orang yang berguna. Hari ini jangan cari kemana-mana, jangan cari kebahagiaan di mana-mana, jangan cari siapa, carilah Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saya sekarang ini maksudnya, jangan bergaul sama orang-orang yang tidak tepat. Kalau orang berdosa, kan saudara sampah nih, jangan gaul-gaul sama sampah juga dong. Kalau ada pepatah bilang, kalau saudara mau jadi sukses, ngumpulnya sama orang. Kalau orang ngutang, ngumpulnya sama. Kalau orang miskin, ngumpulnya sama. Jangan dong, kumpul sama orang-orang hebat. Gimana dia bisa jadi hebat, betul? Jangan salah gaul. Yang pertama, datang dengan orang tepat, jangan salah gaul. Saudara betul nih, kalau susah gaulnya sama orang gereja, sama hamba-hamba Tuhan, betul? Jangan sama dukun-dukun. Ini orang terburuk sama dukun, karena sama hamba Tuhan, betul? Apalagi yang pertama, datang sama Tuhan Yesus. Pelajaran pertama, kenapa perempuan ini dirubah dari orang berdosa tidak berguna menjadi berguna? Karena dia datang sama orang yang tepat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan, datang sama Tuhan Yesus. Nggak punya duit, datang sama. Cari kebahagiaan, datang sama. Ini perempuan kalau nikah sampai 10 kali itu gak bakal ketemu kebahagiaan. Untung ketemu Tuhan. Yang kedua kita pelajari. Nanti saudara baca ayatnya lagi ya, 1 Korintus ya.
1 Korintus 15 itu bilang ini. Contoh anjing. Anjing ini kalau salah dapat tuan bisa bahaya. Anjing jatuh di tangan yang salah bisa bahaya. Kalau anjing jatuh di tangan orang Cina, diapain tuh anjing? Dikasih baju. Tuannya makan tempe, anjingnya makan lauk. Itu anjing jatuh di tangan orang yang jatuh di tangan orang Manado, orang Batak. Bagaimana tuh kasih anjing? Masukin gorengan. Saudara pun sama. Jangan jatuh di tangan yang salah. Jatuhkanlah hidup saudara di tangan Tuhan Yesus. Maka hidupmu yang tidak berguna akan menjadi berguna. Jangan jatuh di orang yang salah, habis hidup kita. Makanya kita katakan, jangan duduk di kumpulan pencemooh, jangan duduk di kumpulan orang berdosa. Kenapa? Tuhan sayang kalian. Kalian makin hancur. Amin. Datang sama Tuhan. Klik lagi. Itu anjing. Ya dunia bisa berubah, tidak bisa berubah, Tuhan bisa berubah, betul? Klik lagi. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan. Amin. Coba kalau perempuan ini ketemunya bukan Tuhan Yesus, bisa nggak dipulihkan? Makanya ke gereja, sudahkah kita ketemu dengan Tuhan? Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, saudara akan berubah. Saudara akan bersuka cita meskipun oke. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara akan bersuka cita meskipun dalam keadaan sakit. Kalau orang yang ketemu Tuhan, dia tidak akan terganggu oleh keadaan, karena dia tahu punya Tuhan yang luar biasa. Hidupnya dipulihkan, menemukan kasih sayang, jadi saksi Tuhan. Ini perempuan setelah ketemu Tuhan ya. Coba klik lagi. Paulus pembunuh, ketika ketemu Tuhan jadi apa? Petrus menyangkal Tuhan, ketemu sama Tuhan langsung jadi apa? Perempuan Samaria tadi jadi saksi Sakius, tadi dia orang seorang jadi Pak Dedi setelah ketemu Tuhan jadi apa? Ibu setelah ketemu Tuhan, Pak Ahmad langsung jadi apa? Harus ada berubah dan pasti berubah. Ketemulah Tuhan. Step selanjutnya. Tetapi ada juga orang yang datang di bait Allah tapi gak ketemu Tuhan. Itu nanti saya bahas kalau khotbahnya. Apa? Pengemis di bait Allah. Kisah Para Rasul 3 saudara baca ya. Pengemis di pintu bait Allah. Tiap minggu dia ada di gereja. Walaupun gak masuk, ada di depan. Tapi dia ketemu Tuhan gak? Ketemu Tuhan Yesus gak? Masuk ke gereja gak? Enggak, dia cuma di depan doang. Banyak orang Kristen cuma datang tapi gak ketemu Tuhan Yesus. Makanya hidupnya sama tuh. Selalu minta bantuan, selalu minta bukan memberi. Kalau pengemis di itu nanti saya bahas dari ya. Tapi ini contoh orang yang datang ke gereja tapi gak ketemu Tuhan. Ada yang di luar gereja. Ini cirinya nih. Meratapi nasib. Orang yang ketemu Tuhan gak akan meratapi nasib hidupnya. Orang yang ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan pasti akan melayani, jiwanya melayani, bukan dilayani. Orang yang ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan selalu memberi, bukan meminta. Itu orang ketemu Tuhan. Amin. Dan saudara, perempuan Samaria atau pengemis ini, tak saya bahas. Udah klik lagi. Ini nanti bahas khotbahnya gini. Setiap minggu di gereja, tapi gak ketemu Tuhan. Nanti ya, Pak, 23 bulan lagi. Yang kedua, apa yang Samaria lakukan? Yang kedua, satu lagi ya, habis ini udah ya. Waktu perempuan Samaria ini belum ketemu Tuhan, sebelum ketemu Tuhan, apa yang dia sembunyikan? Orang tahu nggak dosanya dia? Nggak tahu, karena disembunyi. Makanya dia datang siang-siang supaya jangan ketemu orang.
Ntar ditanyain orang. Amin. Disembunyiin. Cuma satu orang yang tahu dosanya. Orang yang tahu dosanya dia siapa? Yesus. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara bisa sembunyikan dosa saudara. Saudara bisa umpetin dosa saudara dari mertua saudara, dari orang tua saudara. Tapi ada satu yang tidak bisa dosa kita sembunyikan di hadapan siapa? Yaitu di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang jangan sembunyikan dosa. Nah, waktu perempuan ini masih sembunyikan dosa, hidupnya berguna atau enggak? Jadi sampah atau jadi berguna? Jadi yang menyebabkan orang tidak berguna itu satu, menyembunyikan dosa. Makanya datang sama Tuhan, aku dosa. Waktu baca ayatnya enggak? Kata Yohanes 4, saudara catat ayatnya ya. Kalau sudah mengaku dosa tuh banyak manfaat. Jadi waktu perempuan ini datang sama Tuhan, waktu Tuhan bilang, iya, kamu suami kamu 5 dan sekarang bukan suami kamu. Tuhan tahu nggak dosanya? Yang ngomong dosanya Tuhan apa? Apa perempuan ini? Yang mengungkapkan dosanya siapa? Perempuan ini ngaku atau Tuhan yang mengungkapin? Tuhan yang mengungkapin kan? Ditegur Tuhan kan? Panggil suamimu. Waktu perempuan ini bilang, saya nggak punya suami. Ya betul. Kata Tuhan, kamu nggak punya suami. Suami kamu 5 yang sekarang bukan suami. Yang ngomong Tuhan kan? Tuhan tegur dosa kita belum? Bisa nggak perempuan ini bilang, bisa-bisaan lo, nuduh-nuduh gue lo? Bisa nggak perempuan sama dia bilang gitu? Misalnya, dalam marah pada dia, Pak Edi, suka karaoke ya? Kalau enggak ya bilang enggak kan? Tapi kalau iya bilang enggak, bahaya kan? Untung perempuan Samaria bilang, ya kok Tuhan tahu? Tapi waktu dia tahu, Tuhan tahu dosanya, dia nggak kabur. Dia nggak bilang dasar orang nggak betul, negor-negor dosanya. Perempuan ini bilang, ya Tuhan, saya ngaku salah. Saya ngaku salah. Banyak orang tinggalkan gereja bukan karena apa-apa. Ada yang karena ditegur dosanya. Orang ditegur dosanya bukan tobat, malah pendetanya nggak boleh khotbah lagi. Di sini nggak ada tempat lain. Harusnya ketika Tuhan buka dosa saudara, Tuhan ungkapkan dosa saudara, apa reaksi saudara? Apa reaksi saudara? Seperti perempuan ini apa? Mengakui. Waktu perempuan ini mengakui, maka dari sampah, dari yang tidak berguna menjadi berguna. Kenapa saudara hari ini merasa diri saudara tidak berguna, merasa sampah? Saya nggak tahu dosa apa yang saudara sembunyikan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu dosa saudara. Amin. Makanya saya suka dibilang, Kogun, kalau khotbah itu jangan keras-keras, nanti orang tersinggung. Saya bilang lebih baik orang itu tersinggung hari ini daripada ntar di api neraka dia lambaikan tangan kepada saya. Pak Gun, kenapa saya nggak diingetin dari dulu sampai saya masuk neraka? Itu lebih menyedihkan saya. Lebih baik saya tegur sekarang supaya dia bertobat. Kalau kita di sorga, misal ketemu Hendra, misalnya Hendra yang nggak doa ya, di neraka dari Pak Gun, kenapa Pak Gun nggak tegur saya sampai saya tobat? Itu lebih menyedihkan saya. Betul, lebih baik saya tegur sekarang. Kamu salah, minta ampun. Terus saya dimusuhin, bodoh amat. Jangan gara-gara kita mau baik kita terus baik, dosa kan itu sorry. Dosa is dosa, harus ditegur. Ya kan? Tugas saya selesai. Kalau dia bertobat, puji Tuhan kita ketemu di surga. Kalau saya nggak tegur dia, nggak apa-apa. Dosa aja, karaoke aja nggak apa-apa. Terus di neraka dia bilang,
kenapa saya nggak ditolong, kenapa saya nggak ditolong, matilah saya. Sedih. Makanya saya selalu masuk saudara saya bilang, berharap Tuhan, bukan saya jahat, karena saya ingin menegur dia supaya dia lebih mengasihi, lebih mengandalkan Tuhan daripada saya gitu loh. Saya siapa? Tuhan siapa? Lebih baik saya tegur dia untuk dia berharap Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa daripada saya jadi Tuhannya dia. Kalau orang itu minta apa-apa datang ke saya, yang Tuhan Yesus apa saya? Yang jadi Tuhan. Ibu bawa nih gak punya duit, datang sama saya, bukan datang sama Tuhan. Tuhannya siapa bawa? Saya kan? Saya bisa tabokin Tuhan. Ngerti maksud saya? Bu, harap Tuhan. Berarti saya mengajak Bu Wawa untuk datang kepada Tuhan yang lebih berkuasa. Nanti Tuhan kontak saya, Bu, kasih Bu Wawa, barulah keluar. Ngerti maksud saya? Bukan ke saya dulu, ke Tuhan dulu. Tuhan ke saya, ke Bu Wawa, jangan ke saya. Jadi saya mau posisi dengan Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi 2 poin ya. Yang pertama, kalau saudara jadi nggak berguna, bisa jadi berguna, datanglah sama orang yang tepat. Amin. Yang kedua, jangan sembunyikan dosa. Karena semakin saudara sembunyikan, makin babak belur hidup saudara. Makin babak, segera akui. Waktu saudara mengakui dosa, maka Tuhan angkat saudara menjadi orang yang berguna. Amin. Perempuan ini dipakai Tuhan menjadi orang yang berguna. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Coba lihat dulu deh ya. Apa itu? Yakobus deh. Yang 1 Yohanes 1:9 deh, ayat terakhir deh. Kalau kita mengaku dosa, apa yang terjadi? Sekarang saya mau tanya, dosa disembunyiin buat apa sih Pak? Bu, dosa disembunyiin buat apa sih? Koleksi. Ngapain sih disembunyiin dosa? Membuat hidup kita jadi terpuruk. Semua mau masuk surga kan? Saya pernah nonton John Kay. John Kay diwawancara. Waktu dikata, kenapa Bapak bertobat sekarang? Karena saya mati gak mau masuk neraka. John Kay tahu John Kay. Penjahat, kakak. Waktu ditanya, kenapa bertobat? Karena saya mati gak mau masuk neraka. Saudara, malah sembunyiin dosa. Ngapain? Orang aja masuk neraka, saudara sembunyiin dosa. Emang Tuhan gak tahu dosa saudara? Tahu gak? Nah waktu saudara ditegur, jangan omelin khotbah, jangan omelin Tuhan, datang bertobat, ya Tuhan saya salah. Emang enak sembunyiin dosa? Emang enak Pak Bu sembunyiin dosa? Berat tahu? Mendingan lepas. Waktu perempuan ini melepaskan dosanya, enteng hidupnya. 1 Yohanes 9:9. Apa katanya? Udah ketemu belum 1 Yohanes 1:9? Jika kita menyembunyikan dosa, jika kita menyembunyikan, mengaku atau menyembunyikan, nggak salah. Kok yang kayak saya mah menyembunyikan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan. Perempuan ini waktu dia menyimpan dosa, coba diklik. Ya. Waktu menyimpan dosa, dia takut ketemu orang. Orang yang punya dosa takut ketemu orang, curiga, mudah menyalahkan orang, negatif aja pikirannya. Itu orang yang menyembunyikan dong. Boleh nih dipoto nih ciri-cirinya nih orang menyembunyikan dosa. Betul? Saya harap saudara ada dan mengaku. Terus klik lagi. Nah, setelah dosanya diakui, apa yang dia buat? Hidupnya jadi merdeka. Dari malu menjadi berah. Tidak lagi merasa terpuruk karena sudah diakui. Ya betul?
Makanya dari yang tidak berguna menjadi berguna. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi berguna di dunia? Angkat tangannya. Satu, datang sama orang yang tepat. Datang sama orang yang tepat. Tuhan Yesus. Waktu sakit katakan Yesus, tolong saya. Waktu sakit jangan bilang Pak Alex kemana nih nggak doain. Waktu sakit bangun kemana nih nggak doain. Waktu sakit datang sama orang Yesus, tolong. Waktu istri saya mau bayar orang duit yang nggak ada, di mobil kita nyanyi gini, Yesus memegangku sambil keluar air mata. Mau bayar orang nggak ada duitnya, nggak datang sama Pak Alex. Pak Alex, saya nyanyi sama istri saya tuh, saya nyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kanan sambil nangis, saudara. Tagihan udah nyampe, duit belum nyampe dari orang. Nangis. Tapi sorenya istri saya bilang, kok hari ini sudah lewat. Kita bisa melihat orang itu. Karena saya datang kepada orang yang tepat. Dan saya berteriak kepada orang yang tepat. Yesus, Yesus, Yesus. Seperti orang Bartimius yang buta. Yesus anak Daud. Saudara hari ini bokeh, saudara ini sakit, saudara hari ini dalam keadaan tidak baik, saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Datanglah kepada orang yang tepat, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Itu yang saya lakukan dari dulu, dari istri yang dulu sampai istri yang sekarang. Panggil nama Yesus. Panggil. Waktu istri saya bilang, Pi, kita gak punya duit mau bayar orang. Itu kesempatan saya berteriak Yesus. Dan saya akan lihat mukjizat. Satu kali saya nangis dari tapi luar biasa Tuhan. Aku bisa bayar orang. Kenapa? Karena saya cari orang. Saya cari sama orang yang tepat. Namanya Yesus. Apapun hidup saudara hari ini, saudara akan berguna jika engkau berteriak sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama anak saya, kalau saudara suka kamu susah, teriak panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Karena Yesus lebih berkuasa dari papimu. Yesus lebih berkuasa dari hamba Tuhan. Yesus lebih berkuasa dari apapun juga. Yang kedua, jangan sembunyikan dosa. Buang. Amin. Tidak tundukkan kepala. Tidak tundukkan kepala. Saya nggak tahu hidup saudara hari ini, tapi yang saya tahu kita punya Tuhan yang sama. Saya nggak tahu keadaan saudara, tapi saya mau kasih tahu saudara, saya punya Tuhan yang sama, yang bernama Yesus Kristus. Tuhan itu yang menolong hidup saya dahulu sampai sekarang, dan ialah tempat saya berlindung, tempat saya berseru. Saya tidak berseru kepada orang, saya berseru kepada satu nama, Yesus. Dan saya melihat mukjizat demi mukjizat dalam hidup saya. Ketika saya pergi kepada satu orang yang tepat, namanya Tuhan Yesus. Saudara, orang yang tepat bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang membuat mata saya terbelalak ketika mukjizat datang. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, Yesus. Saudara yang sakit, saudara yang dalam keuangan terpuruk, berseru nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Dia pegang tangan, Dia pegang tangan saudara. Oh, Yesus.
Mari saudara katakan, Yesus memegang. Yesus, Yesus, Yesus. Ampuni saya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Ampuni saya. diri kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak mengalami banyak kemajuan dalam hidup ini, karena kita ada dekat dengan Tuhan. Dan ketika dosa disingkapkan kepada hidup kita, kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Sebab dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah. Masalah bisa diselesaikan dengan cara kita, tapi dosa tidak bisa.
dosa membutuhkan belas kasihan Allah, yaitu pengampunan dari Kristus Yesus. Dan pengampunan Tuhan itu akan turun jika dosa itu diakui. Karena Allah menciptakan manusia dan bukan robot, sehingga Allah tidak bisa mengintervensi selama manusia menutup diri, tidak jujur di hadapan Tuhan, tidak merendahkan hati dan mengakui dosanya. Bahkan yang sangat celaka adalah dia lari menjauh dari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang merugikan buat kehidupannya dan masa depannya. Tetapi buat setiap orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari